Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengkaji firman Allah dalam surah Asy-Syarh wa Alam Nashrah. Nanti kita berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya jawab. Baik, kami akan membaca terlebih dahulu surah Asy-Syarh, surah Alam Nashrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ikhwan iman rahimani wa rahimakumullah. Surah Asy-Syarh ini termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Jumlah ayatnya 8. Ayat ini sekalipun jumlahnya sedikit, tetapi maknanya sangat luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya tentang pernyataan Allah secara langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah mengatakan kepada Nabi-Nya, Alam nashrah, bukankah aku ini telah melapangkan laka sadrak, melapangkan dadamu. Jadi pada ayat yang pertama ini dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat menerima wahyu, beliau sangatlah berat sekali. Menerima wahyu sangat berat sekali. Bahkan dikatakan bahwa beliau ini hampir pingsan, berkeringat dingin, tidak kuasa untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan Nabi Muhammad SAW dengan memberikan kelapangan pada dada beliau. Artinya dimudahkan oleh Allah. Proses ini tidaklah sebentar, cukup lama. Sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, beliau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dari lahirnya. Pada saat berumur 2 tahun, beliau mengalami satu proses pembedahan dada. Jadi beliau dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam pada saat berada di Bani Sa'diyah, sedang bermain-main bersama anak-anak kecil yang lain. Kemudian tiba-tiba datang orang yang menghampirinya, kemudian menidurkan Nabi Muhammad SAW yang masih kecil pada saat itu. Kemudian anak-anak melihat dan anak-anak pada lari semua berhamburan. Apa kata mereka? Qatala Muhammad, Muhammadlah dibunuh.
pada saat itulah terjadi proses pembelahan darah pada Rasulullah, kemudian dikeluarkan hatinya, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air Zam-Zam, dibawakan bejana oleh Jibril dari surga, yang bejananya ini adalah emas, dicucilah hatinya kemudian dimasukkan kembali. Ini persiapan untuk menerima wahyu. Pada saat beliau menginjak remaja, ingin rasanya seperti remaja-remaja yang lain. Pada saat ada acara pesta pernikahan, Rasulullah SAW pun pada saat itu ingin menghadiri. Beliau berjalan keluar rumah. Di dalam perjalanan beliau tidak kuasa menahan kantuk yang luar biasa, ngantuk luar biasa, sehingga beliau tertidur di dalam perjalanan itu. Jadi tidak bisa menghadiri pesta pernikahan. Kemudian keesokan harinya sama, beliau juga masih punya keinginan untuk menghadiri bagaimana sih pesta pernikahan. Tentunya akan nampak menarik dan sangat mewah sekali. Beliau berjalan lagi di tempat yang sama, beliau pun ngantuk dan tertidur di situ. Ini luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya supaya tidak melihat hal-hal yang macam-macam. Persiapan betul. Nah, ketika sudah beliau menikah, sudah mulai nampak kepemimpinan beliau ya. Pada umur 35 tahun terjadilah banjir bandang, banjir besar, sampai memporak-porandakan Ka'bah pada saat itu, dan Hajar Aswad pun bergeser tempatnya. Nah, sehingga ketika akan dibangun kembali, mereka para kabilah yang ada di sana, para suku-suku yang di sana, itu merasa berhak untuk menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Terjadilah perdebatan yang panjang. Ada yang mengatakan yang berhak menempatkan di sini adalah Bani Hashim, yang lain mengatakan Bani Abdul Ma'ad, begitu seterusnya. Sehingga diusulkan bagaimana kalau seandainya yang meletakkan batu ini adalah orang yang pertama kali berada di sini besok. Akhirnya keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu, siapa sih orang yang pertama kali mendekati Ka'bah? Semua orang berbondong-bondong, ada yang datangnya bersamaan, tapi ternyata di situ sudah ada seorang yang sedang duduk di situ. Orang-orang melihat bahwa Muhammad SAW sudah lebih dahulu berada di tempat itu. Nah, karena berdasarkan perjanjian, siapa yang datang pertama, dialah yang menempatkan Hajar Aswad ini, meletakkan kembali. Nah, pada saat itu, ketika mereka melihat Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya senang deh. Karena pemuda Muhammad SAW tidak pernah dikenal berbohong. Beliau adalah jujur, beliau adalah amanah, berbicara tidak pernah juga berdusta. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak lantas berbangga dengan itu, dan juga tidak mengambil kesempatan bahwa akulah yang akan meletakkan batu ini. Tidak. Di sini timbul kepemimpinan, jiwa kepemimpinannya luar biasa dia. Kemudian dipanggillah kepala-kepala suku semuanya, kemudian basata ridaahu, kemudian selendangnya itu digeber ya, dibentangkan, kemudian masing-masing kepala suku ini disuruh memegang ujungnya. Kemudian yang memindahkan batu adalah Rasulullah SAW. Kemudian mereka bersama-sama mengangkat, dan yang meletakkan Rasulullah SAW. Mereka semuanya berbahagia dengan ini, senang. Ini pendidikan yang ketiga. Kemudian pendidikan yang keempat, begitu beliau menginjak umur 38, 39, beliau sering meninggalkan kota. Dan tujuan beliau adalah Gua Hira. Beliau berada di Gua Hira. Itu beliau lakukan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi Ramadan sudah dikenal dari zaman dulu, dikenal yang namanya Ramadan ini. Cuman bangsa atau Bani Israel dulu ketika diwajibkan melaksanakan ibadah puasa, mereka mau berpuasa, tapi setelah itu mereka tidak berpuasa lagi.
Nah, sehingga suasana Ramadan di Jazirah Arab ini adalah betul-betul dijaga kesuciannya gitu. Sehingga Nabi Muhammad SAW pada saat itu beliau sering berada di gua merenung. Nah, begitu genap umur beliau 40 tahun, didatangi oleh Jibril. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu. Nah, wahyu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di dalam perjalanan penerimaan wahyu ini terasa berat sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam nashrah laka sadrak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan satu solusi, yaitu untuk senantiasa bangun di malam hari melaksanakan sholat tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila isfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan sakila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah di malam hari. Separuh, sepertiga, lebih daripada itu, lebih sedikit daripada itu. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Sesungguhnya aku ini akan menitipkan satu perkataan yang berat kepadamu. Itu Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW sejak turun ayat itu, beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Apakah kita juga seperti itu setelah keluar dari Ramadan? Apakah masih bisa continue? Apakah kita masih bisa continue melaksanakan tahajud di malam hari? Setelah di Ramadan kita sudah dilatih betul, selama 1 bulan penuh kita mampu menjaga 11 rakaat di malam hari ini. Nah, apakah di luar Ramadan juga sudah kita mampu? Ini adalah merupakan kunci sukses bagi mereka-mereka yang ingin sukses di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian yang kedua, selain kata Rasulullah SAW, wa wada'na anka wizrak, dan kami hilangkan, kami letakkan anka wizrak, darimu dosa-dosa. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada sang pembawa risalah ini masih memiliki dosa. Kalau dia masih memiliki dosa, masih ada keinginan untuk berbuat yang jelek. Tapi Nabi Muhammad SAW diampuni dosa-dosanya, tidak punya dosa yang dulu maupun yang akan datang. Tetapi justru dengan itu Rasulullah pun tidak pernah berbangga. Justru beliau mensyukuri nikmat Allah ini dengan melaksanakan tahajud di malam hari sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, afal lima fa'alta hadza laqad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa kamu lakukan ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakur. Beginilah cara aku mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah hidup di zaman sekarang ini, betul-betul sudah sangat-sangat luar biasa nikmat kita diberikan. Kita menemukan wasail muwasalat serba mudah di zaman kita sekarang ini. Dulu kalau orang mau pergi ke Mekah, dari Madinah ke Mekah, itu harus menaiki onta, menaiki kendaraan, berjalan kurang lebih 17 hari baru sampai. Sekarang alhamdulillah dari sini sampai ke Tanah Suci cuma 9 sampai 10 jam. Sangat luar biasa. Nah, apakah kita juga mensyukuri nikmat Allah dengan cara melaksanakan qiyamul lail tadi ini? Wa wada'na anka wizrak. Jadi orang yang membawa risalah ini betul-betul dihilangkan dosanya. Ketika dosanya dihilangkan, maka yang berbicara bukan nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu mengucapkan kata-kata dengan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Baik, kemudian ada lagi allazi anqadha dhahrak. Yang kedua dari dosa yang dihilangkan, allazi anqadha dhahrak, yaitu yang menghilangkan beban-bebanmu. Beban Nabi Muhammad SAW dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun beliau kadang makan dan juga kadang tidak makan, tetapi beliau cukup bahagia dengan itu. Sallallahu alaihi wasallam juga berdagang, ya. Dia adalah, ya, tetapi ketika diangkat menjadi Rasul, beliau sibuk berdakwah. Jadi yang berdagang adalah istri beliau itu Khadijah. Kemudian hartanya dilimpahkan untuk kepentingan Islam, kepentingan dakwahnya. Rasulullah SAW beban-bebannya dihilangkan, sehingga beliau betul-betul memiliki sifat yang
bisa menenangkan manakala orang sedang dalam keadaan kebingungan. Orang yang sakit bertemu dengan Rasulullah itu sembuh dia. Ketika bertemu dengan Rasulullah sembuh. Orang yang tadinya marah ketika ketemu dengan Rasulullah menjadi tenang dia. Dan siapapun yang datang menemui Rasulullah meminta sesuatu, tidak pernah orang itu pulang dalam keadaan kosong plong. Mesti diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau, harta beliau, apabila ada orang yang memberikan hadiah kepada beliau, ini senantiasa tidak pernah tertinggal di rumahnya. Semua dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sangat luar biasa memperhatikan nabinya. Jadi Allah mengatakan angqadha wahrat. Jadi dihilangkan beban-beban Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan pada bulan Ramadan beliau ini adalah ajwadu min rihil mursalah, lebih cepat daripada angin. Maksudnya adalah berbuat baiknya dia. Beliau sangat karam, sangat mulia sekali, sangat dermawan sekali pada bulan Ramadan. Itulah Rasulullah SAW. Beliau sebagai contoh, bukan orang yang memberi contoh. Jadi banyak orang yang memberi contoh, tetapi yang menjadi contoh jarang sekali. Nah, kemudian apa lagi? Wa rafa'na laka dzikrak. Dosanya dihilangkan, beban-bebannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kami angkatnya, kami tinggikan namamu. Wa rafa'na laka, dan kami angkat engkau dzikrak. Ini supaya orang-orang senantiasa menyebut-nyebutmu. Tidak ada satu nabi pun yang disebut-sebut kecuali Nabi Muhammad SAW. Setiap kali orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian nanti diiringi dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selalu disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang mengucapkan tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian orang disebut juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditinggikan nama Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjamin siapa saja yang menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad berselawat kepada Nabi Muhammad, satu kali dia mengucapkan selawat, maka Allah akan memberikan selawat 10 kali ini. Luar biasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah Nabi atau utusan Allah yang paling terakhir. Belumlah beliau lahir, namanya sudah disebut di Lauhil Mahfuz. Nabi-nabi semua mengatakan nanti akan terlahir di dunia ini Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad, disebutkan dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Injil pun disebutkan namanya Ahmad. Dialah Muhammad SAW. Sehingga kalau kita lihat kisah Ashabul Kahfi, pada saat mereka ini ada 6 orang ini dimasukkan ke dalam penjara karena menentang raja pada saat itu. Karena raja pada saat itulah memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan, ditentang oleh Ashabul Kahfi ini. Kemudian pada saat dimasukkan ke dalam penjara, ternyata ada seorang penjaganya yang ketika itu sungguh melihat Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang yang sangat tangguh. Dia mengatakan, anda ini tidak boleh mati. Anda ini tidak boleh mati. Karena dia sudah melihat bagaimana akhlak para pemuda-pemuda ini sangat luar biasa. Dan juga pada saat mereka mengalami siksa, seolah-olah mereka ini tidak merasa kesakitan. Sehingga penjaga ini sangat heran sekali. Jadi penjaga penjara itu heran sekali. Kulit anda ini terbuat dari apa? Karena pada saat itu juga dibakar dengan besi. Kulit anda ini terbuat dari apa? Jadi penjaga ini terheran-heran. Kemudian nggak tahu, dia bimbang, penjaga ini bimbang. Kemudian akhirnya dia pun membebaskan Ashabul Kahfi ini, dan dia mengatakan, silakan anda pergi meninggalkan penjara ini. Loh, untuk apa kalian membebaskan aku ini? Apa maksudmu, katanya? Pokoknya kamu pergi aja dari sini. Tidak, saya ingin tahu. Kami berada di sini bukan tidak memiliki tujuan. Kami memiliki tujuan yang mulia. Kami mati pun dalam keadaan mulia. Sedangkan kau nanti akan dipenggal oleh raja. Akan sia-sia kamu. Terus bagaimana? Iya, saya ini membaca di dalam kitab Injil bahwa sesungguhnya
Iman yang kalian sembunyikanlah suatu saat nanti akan nampak, dan kalian akan mampu merobohkan togut-togut para penguasa-penguasa yang zalim, demikian juga patung-patung yang disembah pada saat itu. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Apa kata penjaga ini? Masihkah Tuhanmu menerima aku? Kemudian dikatakan, Tuhan tidak pernah menolak siapapun, asalkan engkau sungguh-sungguh, kamu akan menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Disitulah ketika bagaimana caranya, Ashabul Kahfi ini kemudian mengajarkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa nabiyullah wa rasuluh wa asyhadu anna Ahmad rasulullah nabiyullah wa rasuluh akhiriz zaman. Ini syahadatnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa adalah nabi dan utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Ahmad itu adalah merupakan nabi dan utusan Allah di akhir zaman nanti. Itu sudah disebutkan, nabi belum lahirnya. Namanya sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat ketika disebut nama Muhammad, maka kita disunahkan untuk mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika kita masuk masjid, kita disunahkan mengucapkan assalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Mu'ad bin Jabal pernah dipesani oleh Rasulullah, ya Mu'ad, mungkin tahun depan belum tentu kita bisa berjumpa lagi. Nanti kalau kamu lewat di rumahku, ucapkanlah salam. Sallallahu Mu'ad ketika itu nangis ya. Kemudian dipeluklah Rasulullah SAW. Ketika itu Mu'ad pergi ke Yaman. Kemudian tahun kemudian dia kembali ke Madinah. Dia bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Sudah tiada. Beliau menangis, beliau teringat dengan sabda Rasulullah. Kemudian beliau mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Mu'ad bin Jabal pun tidak lama-lama di Madinah. Beliau memilih hijrah ke Syam, menyampaikan Islam di sana, dan beliau wafat di sana terkena penyakit taun, penyakit kolera. Nah, kemudian seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, engkau suruh kami mengucapkan salam sedangkan engkau sudah meninggal. Jasadmu sudah dimakan sama tanah. Kata Rasulullah SAW, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi ini memakan jasad para nabi. Fa idza sallamtum alayya, jika kalian mengucapkan salam kepadaku, faraddallahu ruhi fa arudda salamahu. Allah mengembalikan rohku dan aku menjawab salam-salam kalian. Karena itu dimanapun kita berada, ketika kita masuk masjid, assalatu wassalamu ala Rasulullah. Rasulullah pun langsung menjawab, karena ada malaikat yang menyampaikan ke sana. Ini sangatlah luar biasa. Ini Allah Subhanahu wa taala muliakan nabinya dengan diangkat yang tinggi. Nanti juga di hari kiamat akan dimuliakan. Doa-doa kita adalah wa ba'athu maqaman mahmuda. Ya Allah, bangkitkanlah Nabi kita, Nabi Muhammad di tempat yang mulia. Allah akan bangkitkan di dalam tempat yang mulia nanti. Semua manusia bingung, sibuk, bingung semuanya. Allah Subhanahu membiarkan manusia pada saat itu. Semuanya menuju kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Kemudian kepada Nabi Ibrahim pun mengatakan demikian. Kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat. Kemudian mereka semuanya menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi pun pergi ke bawah Arsy dan beliau sujud di situ, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sekarang engkau berikanlah syafaat kepada umatmu. Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Karena itu dia dikatakan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para nabi dan para rasul. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang keempat ini sangat luar biasa. Oleh karena itulah, khususnya pada hari Jumat, kita di malam Jumat dan hari Jumat kita disuruh memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada ayat berikutnya barulah muncul apa? Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.
Artinya di dunia ini kita harus berusaha. Tidak ada orang yang tidak berusaha kemudian dia mendapatkan harta. Dia akan sukses. Sekecil apapun usaha itu harus dilakukan. Allah tidak menginginkan orang dalam keadaan diam bengong di rumah kemudian berdoa saja tidak berusaha gitu. Berusaha. Bagaimanapun keadaannya Maryam, Siti Maryam yang mau melahirkan. Kita tahu sendiri bagaimana orang mau melahirkan antara hidup dan mati dia. Perjuangannya luar biasa sehingga orang yang melahirkan kemudian dia meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maryam ketika itu mengatakan apa? Mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Di dalam surah Maryam ya, pada saat itu beliau sudah dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa sakitnya itu pada saat mau melahirkan putranya itu Isa alaihi salam. Beliau mengatakan apa? Di sini beliau mengatakan fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Alangkah lebih baiknya aku mati pada saat sekarang ini sebelum ini katanya. Karena betul-betul sangat luar biasa sakitnya ya, pada saat akan melahirkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Jangan kamu bersedih, Maryam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di bawahmu itu ada sungai mata air. Muncullah mata air pada saat itu. Wa uzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaihi rutuban janiyya. Wahai Maryam, gerakkanlah tanganmu. Pukul batang korma itu, nanti korma itu akan berjatuhan. Kemudian Allah mengatakan, "Fakuli washrabi wa qarri 'aina, fa imma tarayinna min al-bashri ahadan fakuli inni nadartu lir-rahmani shawma wa la tukallima al-yawma insiya." Makan dan minumlah kamu, nikmati ini semuanya. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada orang bertanya kepadamu, diam saja, enggak usah dijawab. Katakan aku ini puasa. Nah, di sini Allah mengatakan, gerakanlah. Lihat usaha dia. Bagaimanapun keadaan hambanya, keadaan sulit pun disuruh berusaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah sulit itu ada kemudahan, fa inna ma'al usri yusra. Dia tegaskan lagi oleh Allah, inna ma'al usri yusra. Artinya di sini umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh hanya berbaku tangan saja. Suruh berusaha dia. Sulit dulu dia. Nanti baru dapat kemudahan. Tetapi kalau belum sulit. Ini tidak ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang seperti itu. Jadi berjuang dulu. Jadi jangan sampai menyerah sebelum melakukan usaha-usaha. Fa iza faraghta fansab. Allah mengingatkan lagi, wahai Muhammad, jika engkau telah selesai dalam satu pekerjaan, pergilah ke pekerjaan yang lain. Para ulama lagi mengatakan engkau selesai melakukan ibadah, maka fansab, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila rabbika farghab. Jadi setelah melakukan ibadah ini, lakukanlah ibadah yang lain dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa hal yang dapat disampaikan dan itulah yang kami baca dari tafsir para ulama-ulama yang menafsirkan surah Al-Nasr ini yang sangat luar biasa ya. Jadi ketika seseorang mengalami dalam hidupnya ini merasa sempit ya, bacalah surat ini ya, surah Al-Nasr, sehingga dia ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW dimudahkan, dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Barangkali ada yang mau bertanya, tafadhol silakan. Silakan Bapak, kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan surat An-Nasr, yang dialami oleh seorang ibu yang hamil atau sedang akan melahirkan anaknya, atau orang yang sedang menghadapi kesulitan. Itu kami pernah mendengar pengajian itu disuruh banyak membaca surat An-Nasr. Ya, kaitannya dengan surah yang dialami surah apa? An-Nasr, Al-Nasr. Asy-Syarh. Kalau An-Nasr itu surah An-Nasr itu adalah idza ada nasrullah.
Oh iya, surah Asy-Syarh atau surah Al-Nasr. Iya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan jasad Nabi diharamkan dimakan bumi. Kejadian-kejadian sekarang kami pernah mendengar atau melihat bahwa orang yang menggali kubur untuk memakamkan jenazah itu pernah di sampingnya itu ada jenazah yang sudah beberapa tahun itu dikubur, tetapi jasadnya masih utuh. Itu bagaimana? Apakah tanda-tanda seperti orang yang soleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana para sahabat ketika akan bertemu, ketika mereka berpisah ya, satu sama lain saling membacakan surah Wal 'Ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demikian juga orang-orang yang dalam keadaan kesulitan ya mungkin melahirkan atau yang lain. Kita baca surah Al-Nasr karena dia adalah merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'anul Karim kecuali Allah menurunkan ada hikmahnya. Cuman banyak orang yang tidak mengetahui hikmahnya itu. Ketika seseorang membaca satu huruf saja, maka dia akan mendapatkan kebaikan 30 kebaikan. Nah, itu berapa huruf? Kebaikan-kebaikan yang luar biasa dia. Jadi intinya adalah ya, silakan membaca surah ini atau surah-surah yang lain. Demikian juga membaca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan kemudian yang kedua, memang banyak kejadian ya. Kejadian termasuk juga ada di kampung kami ya. Seorang tokoh, seorang ya, kakek ya. Jadi meninggal dunia tahun 86 meninggal dunia karena dikuburkan di depan masjid, di masjid, kemudian di balik tembok. Ketika kita akan membangun masjid, mau diperluaskan masjid itu, tentunya nanti akan sulit. Dan saya pernah mengatakan bahwa kalau kita ini sholat menghadap ke kuburan, jangan-jangan kita nanti akan timbul kesyirikan pada diri kita ya. Karena nggak boleh sholat menghadap ke kuburan. Saya bilang lagi, kalau kita mau bangun masjid secara otomatis nanti dia masuk ke dalam masjid karena masjid akan diperluaskan. Bagaimana kalau dipindahkan saja ke kuburan umum? Wah, ini luar biasa, gejolak masyarakat luar biasa. Karena nggak ditokohkan ya. Jadi beliau adalah abid, ahli ibadah ya. Saya masih ingat pagi-pagi ya. Pagi-pagi beliau masih ngimami sholat subuh. Jadi sempat ketika itu nyapa. Kemudian jam 10 beliau sakit perut ya, karena rumahnya dekat dengan masjid dan juga dekat dengan sawah. Beliau masih sempat ke sawah. Kemudian bilang sama istrinya, tolong nanti saya mau istirahat ke sakit perut. Sudah azan dikumandangkan, kakek ini nggak datang-datang, ini kemana tuh? Belum datang. Jadi luar biasa. Jadi kalau orang yang dulu dia di desa itu kalau udah memiliki karisma luar biasa, orang nggak berani mau ngimami, nggak berani dia. Sebelum beliau datang ditunggu oleh jamaah. Oh, ini udah jam 1 ini. Kemudian dia coba ada orang datang ke rumahnya, mana kakek tuan. Kalau sana kalau orang sudah tua dan haji dan dibilang tuan ya. Terus sebentar lihat masih tidur. Ternyata masya Allah dia sudah meninggal dunia. Tangannya begini dia. Dimakamkanlah di situ sebagai penghormatan karena ya abid ahli ibadah. Dia jarang berbicara. Kemudian saya mengusulkan supaya dipindahkan. Ini gejolak luar biasa. 10 tahun kemudian, tahun 96, masyarakat itu sadar, mungkin mendapatkan juga tulisan-tulisan bahwa ya sholat menghadap kuburan lah, nggak boleh dia. Akhirnya digalilah kuburannya, dipindahkanlah. Apa yang terjadi? Mayat kakek ini masih utuh. Kafannya pun masih utuh dia. Cuman rambutnya yang panjang. Jadi orang yang meninggal rambutnya panjang ya. Panjang rambutnya, dan karena masyarakat awam itu dimandikan lagi gitu. Kemudian dikafani lagi dan disolatkan lagi gitu. Supaya tidak timbul fitnah ya. Jadi masa dipindahkan begitu saja gitu ya. Yang seharusnya ini cukup dipindahkan begitu saja. Tapi karena masyarakat ketika itu menuduh ya sudah, nggak apa-apa disolatkan. Jadi ini mayatnya masih utuh. Nah kemudian akan di masyarakat timbul macam-macam. Ada gini, kemudian saya katakan bahwa ya mudah-mudahan ini adalah pertanda baik.
Tidak, Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan bagi mereka-mereka yang hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian di mana-mana, banyak sekali kejadian di mana-mana mayatnya masih utuh dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dia. Karena itu hati seseorang yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pertanda yang baik. Nah, ketika itu alhamdulillah tidak terjadi macam-macam, artinya dikeramatkan dan sebagainya, tidak. Ya biarkan, jadi dikuburkan di kuburan yang biasa, sama dia dengan kita itu sama. Apa maksudnya? Ini hanya Allah saja yang tahu. Ya cuma kita berhusnuzon saja, mudah-mudahan inilah pertanda baik. Dan memang banyak sekali bukti-bukti orang-orang yang ahli ibadah, yang abid dia. Ya dia juga dalam kehidupannya biasa-biasa saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan, jasadnya pun tidak dimakan oleh bumi dia. Termasuk juga para syahid, para syuhada Uhud. Syuhada Uhud itu jasadnya masih sedia kala, darahnya pun masih seger. Karena seorang sahabat pernah ketika itu penasaran bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka itu hidup, tetapi kehidupan mereka nggak ada yang tahu. Digalilah kuburan, ternyata mayatnya masih seperti biasa, darah-darahnya pun masih ada, seolah-olah baru dikuburkan. Ini Allah muliakan kepada para syuhada. Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam surah Al-Imran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sampai kalian menyangka bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu mati, bahkan mereka hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka hidup? Enggak tahu bagaimana. Itulah alam barzah, alam penantian. Baik, bahwa Allah Subhanahu wa taala pun akan memuliakan bagi mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan karena sudah masuk waktu Isya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.